warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahid Wirawan dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Agribisnis yang diampu oleh dosen Ibu Artita Devi Maharani, maka dari itu saya akan menjelaskan tentang model agribisnis terpadu yang telah saya buat. Sebelumnya, apa itu manajemen agribisnis? Manajemen agribisnis adalah kegiatan dalam industri pertanian yang menerapkan ilmu manajemen dengan fungsi perencanaan, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian dengan memanfaatkan semua sumber daya alam yang tersedia untuk tujuan menghasilkan produk pertanian dengan keuntungan yang lebih maksimal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model agribisnis terpadu yang telah saya buat. Yang pertama yaitu limbah. Limbah terdiri dari limbah organik dan anorganik. Limbah anorganik bisa dimanfaatkan untuk berkebun dan budidaya secara hidroponik. Lalu limbah organik bisa dimanfaatkan untuk budidaya maggot BSF. Dengan budidaya maggot BSF akan menghasilkan pakan ternak dan juga media maggot. Media maggot bisa digunakan untuk pupuk organik. Lalu pupuk organik tersebut bisa digunakan untuk budidaya secara hidroponik. Lalu yang pakan ternak tersebut, maggotnya itu bisa digunakan untuk pakan lele maupun budidaya ayam. Dengan budidaya ikan lele akan menghasilkan air kolam lele yang bisa digunakan untuk pupuk organik dan juga lele yang bisa diolah menjadi suatu produk. Lalu untuk budidaya ayam tersebut bisa menghasilkan bulu, daging, dan telur. Dan juga kotoran ayam. Kotoran ayam tersebut bisa digunakan untuk pupuk organik dan digunakan lagi untuk budidaya secara hidroponik. Lalu untuk bulu, daging, dan telur tersebut bisa diolah menjadi suatu produk yang bulu tersebut bisa diolah menjadi kerajinan-kerajinan. Lalu daging dan telur bisa diolah menjadi makanan kemasan maupun makanan olahan yang bisa dijual ke rumah makan. Lalu setelah budidaya hidroponik akan menghasilkan bahan makanan yang juga bisa diolah menjadi suatu produk, dan suatu produk tersebut bisa kembali lagi menjadi limbah. Limbah bisa diolah dengan prinsip 3R. Yang pertama reuse, menggunakan kembali dengan fungsi yang sama. Lalu recycle, mendaur ulang limbah tersebut menjadi barang yang lebih berguna. Lalu reduce, yaitu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang merusak lingkungan. Lalu setelahnya saya akan menjelaskan tentang budidaya maggot BSF. Menurut artikel yang telah saya baca, yang diterangkan oleh Wiwit, kesimpulannya adalah budidaya maggot BSF ini dapat mengurangi ketergantungan pakan pabrikan untuk pakan ternak lele dan juga ayam, dan juga ternak-ternak lainnya juga. Maka dari itu saya juga mulai tertarik untuk mencoba budidaya maggot BSF ini. Ini beberapa dokumentasi saya. Selain menghemat pakan ternak, menurut artikel yang saya baca yang diterangkan oleh Yayat, menjelaskan bahwa limbah bekas yang dijadikan media budidaya maggot ini juga bisa dijadikan untuk pupuk organik padat maupun cair yang berguna untuk budidaya secara hidroponik maupun untuk berkebun. Lalu selanjutnya budidaya ikan lele yang akan memperoleh lele yang bisa diolah menjadi makanan olahan yang berasal dari lele. Lalu yang kedua, air kolam lele yang mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, yaitu unsur NH3 dan O3. Unsur NH3 yang terdapat pada air buangan ikan lele justru bermanfaat bagi tanaman. Jadi di antara ikan lele dan juga tanaman dapat saling simbiosis mutualisme. Ini adalah beberapa contoh dari produk budidaya ikan lele yang sudah diolah dengan baik dan juga diberikan nilai tambah sebelum dipasarkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budidaya ayam yang akan menghasilkan bulu, daging, dan juga telur. Bulunya bisa dijadikan untuk kerajinan-kerajinan, dan daging dan telurnya bisa diolah menjadi suatu produk. Lalu yang kedua,
Hasil dari budidaya ayam tersebut bisa menghasilkan kotoran ayam yang sangat berguna sebagai pupuk organik karena kandungan nutrisi pada kotoran ayam mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi, diikuti kalium serta fosfor. Kandungan-kandungan tersebut memiliki unsur hara yang tinggi yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Ini adalah beberapa contoh produk dari budidaya ayam yang berupa makanan siap saji maupun makanan kemasan dan juga kerajinan yang sudah diolah dan diberikan nilai tambah sebelum dipasarkan sehingga akan menaikkan harga dari produk tersebut. Lalu selanjutnya peraturan pendirian bisnis yang diatur dalam Dasar Hukum Permentan Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata perizinan berusaha sektor pertanian. Untuk selengkapnya bisa kunjungi link di sini. Di situ banyak peraturan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum mendirikan. Lalu selanjutnya keterkaitan kebijakan pemerintah. Yang pertama, identifikasi parameter atau kemampuan yang digerakkan oleh Kementan maupun perlu dukungan untuk dari sektor lain. Lalu yang kedua, yaitu daya angkut dan sensitivitas masing-masing parameter terhadap pencapaian tujuan berdasarkan analisis sensitivitas. Lalu selanjutnya keterkaitan kebijakan pemerintah. Yang pertama, identifikasi parameter atau kemampuan yang digerakkan oleh Kementan maupun dukungan dari sektor lain. Lalu yang kedua, daya angkut dan sensitivitas masing-masing parameter terhadap pencapaian tujuan berdasarkan analisis sensitivitas. Lalu yang ketiga, kajian dampak dan efek ganda dari kebijakan yang dirumuskan dan pendekatan kesisteman. Lalu yang keempat, penanganan pasca panen dan pengendalian harga adalah parameter pengungkit yang mendapatkan prioritas. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.